Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 7 mata kuliah Web Programming 1 mengenai percabangan. Nah, percabangan itu merupakan pernyataan seleksi yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya mengenai percabangan if ya. Kalian udah pada tahu ya, if sebagian besar bahasa pemrograman mengandung pernyataan seleksi. Nah, pada dasarnya pernyataan seleksi adalah suatu mekanisme yang menjelaskan apakah pernyataan dikerjakan atau tidak. Sebenarnya itu aja ya. Nah, ini statement if. If tunggal. Bentuk umum statement if adalah if dalam kurung kondisi menggunakan kurung biasa. Kemudian dalam kurung kurawal statement titik koma diakhiri selalu dengan titik koma. Prinsip kerjanya adalah perintah di atas akan dikerjakan apabila kondisi bernilai true atau benar. Nah, jika kondisinya salah nih, kalau ininya salah, maka statement di atas tidak akan dikerjakan. Kalau benar, maka statement ini akan dikeluarkan, gitu ya. Nah, kemudian else if. Pernyataan if else ini merupakan bagian dari pernyataan if. Else yang digunakan untuk memberikan alternatif perintah apabila kondisi bernilai salah. Jadi, kalau salah, dia langsung masuk ke perintah yang else. If kondisi satu bernilai benar, maka dia akan keluar ini. Statement satunya. Tapi kalau kondisi ini salah, maka dia akan keluar else-nya. Kondisi yang ini. Gitu ya. Berarti ini hanya ada dua kondisi. Kalau kamu pilih ayam KFC, maka kasirnya akan kasih ayam KFC. Yang lain berarti kamu tidak memilih ayam KFC mungkin. Kamu akan memilih burger. Mungkin seperti itu contohnya, ya. Kemudian di sini percabangan else if dikerjakan, ini contohnya sampai dengan keluar hasil seperti ini. Nah, di sini kita lihat PHP string nilai. Ini ada variabel namanya nilai, terus dalamnya isinya value-nya 40. Jika nilai lebih besar dari 60, maka dia akan masuk statement yang ini. Yang lain jika salah, dia akan keluar statement yang ini. Kira-kira kan keluar statement yang mana nih? Di sini kan nilai angkanya 40 ya, value-nya 40. Apakah 40 lebih besar dari 60? Jika tidak, statement mana yang akan dikeluarkan? Maka statement ini akan dikeluarkan, yang else, karena kondisinya tidak benar. Kalau benar, kondisi ini yang akan dikeluarkan. Paham sampai sini? Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini if majemuk. Pernyataan if atau else pernyataannya memberikan alternatif kedua, maka untuk pernyataan else if dapat digunakan untuk merumuskan banyak alternatif, lebih dari satu alternatif. Ada if kondisi 1, kemudian statement keluar, else if kondisi 2, else if lagi kondisi 3, dan else di situ statement terakhir. Nah, ciri-cirinya gini aja. Kalian lihat di sini ada if, kemudian yang terakhir else, di tengah-tengahnya di dalamnya pasti kondisi else if, gitu ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. If nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai kurang dari 50, maka grade-nya E. Else if, else if, else if, else if, else yang lain masuk ke sini. Berarti ada berapa pilihan nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. If yang atas, kondisi pertama. Else yang terakhir, di tengah-tengahnya hanya else if, else if, else if, dan else if. Ingat, pernyataan di dalam kurung kurawal, kondisi di dalam kurung biasa, diakhiri dengan titik koma. Udah, rumusnya sebenarnya cukup itu saja. Paham ya? Dikerjakan sampai dengan keluar hasil seperti ini. Jangan lupa dikerjakan. Kenapa? Karena praktek itu wajib dikerjakan, dilakukan ya. Kalau ini karena mata kuliah bukan mata kuliah teori. Kalau mata kuliah teori mungkin hafalan, tapi kalau praktek wajib kalian praktekin. Jadi jangan di-skip ya, dikerjain. Kemudian ini statement switch. Jadi selain if, kalian bisa pakai switch. Nah, salah satu keuntungan dari switch sebenarnya dia bisa langsung mengevaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, tapi codingnya lebih sedikit, kurang lebih seperti ini. Bentuk umumnya switch, diakhiri dengan default, di tengahnya baru statement. Kemudian kurung-kurung awalnya kalau kita lihat di sini hanya ada satu ya, nggak kayak if. Kalau if mana tadi? Kalau if banyak setiap kondisi keluar statement harus kurung kurawal. Kondisi keluar statement kurung kurawal lagi. Kondisi keluar statement kurung kurawal lagi. Tapi kalau switch dia enggak banyak statement tapi di dalam satu kurung kurawal. Bedanya hanya itu aja ya. Nah, ini contohnya dikerjakan bisa lihat di sini switch angka variabel angka 6 kurung kurawal tutup di sini, kemudian di dalamnya ada statement-statementnya, diakhiri dengan titik koma masih sama, break, 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 dan break, gitu ya, sampai dengan keluar hasil seperti ini.
Nah, untuk tugasnya silakan dikerjakan. Jangan lupa kalian bikin tampilan input sesuai dengan ciri khas siswa masing-masing, mahasiswa masing-masing. Jadi tidak mungkin ada yang sama. Boleh kalian tambahkan lagi di sini sebagai judul tampilan input, kemudian diwarnain, kemudian dikasih gambar atau kemudian di smooth gitu ya, boleh. Mau dibikin tidak ada bordernya tapi ada warna-warninya gitu boleh. Pokoknya masing-masing mahasiswa tidak boleh ada yang sama ya, hasil tampilan inputnya dan tampilan outputnya dibedakan. Maaf, nanti ketentuannya akan saya jelaskan lagi di bagian upload tugas di Nurinya ya, di e-learning Nurinya ya. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan 7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.